Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nera Anayanti dengan NIM C1C0210414 dari kelas R9 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang sikap. Nah, apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap merupakan suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, ataupun situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Nah, orang-orang memperoleh sikap dari pengalaman pribadi, orang tua, panutan, maupun kelompok sosial. Selanjutnya ada komponen sikap. Sikap disusun oleh komponen teori, komponen emosional, dan komponen perilaku. Nah, pada komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Pada komponen emosional atau afektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Hal positif yang dirasakan meliputi kegemaran, rasa hormat, atau pengenalan terhadap jiwa orang lain. Nah, sedangkan perasaan negatif meliputi rasa tidak suka, takut, ataupun rasa jijik. Sedangkan komponen perilaku mengacu pada bagaimana satu kekuatan bereaksi pada objek sikap. Selanjutnya ada konsep terdekat sikap. Yang pertama ada kepercayaan, yang mana kepercayaan di sini merupakan modal dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. Setiap orang akan memberikan penilaian yang beragam terhadap orang lain. Lalu yang kedua ada opini, yang mana opini di sini merupakan respon yang diberikan oleh seseorang, yaitu komunikan kepada komunitor yang sebelumnya telah memberi stimulus berupa pertanyaan. Nah, secara garis besar, opini dapat dikatakan sebagai apa yang dinyatakan oleh seseorang dalam menjawab suatu pertanyaan. Yang ketiga ada nilai. Nilai merupakan tujuan hidup yang penting sekaligus standar perilaku. Nilai juga merupakan pijakan yang paling dalam dan sentimen dasar di mana orang-orang mengorientasikan dirinya menuju tujuan yang lebih tinggi dan di mana mereka membedakan sesuatu yang terbaik. Lalu yang keempat ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan ketidakbimbangan, respon otomatis, dan pengulangan pola dari respon perilaku. Kebiasaan berbeda dengan sikap. Sikap bukan merupakan perilaku. Selanjutnya ada fungsi sikap. Yang pertama ada pemahaman, yang kedua ada kebutuhan akan kepuasan, ketiga defensif ego, dan yang terakhir ada ungkapan nilai. Berikutnya ada sikap dan konsistensi. Umumnya riset telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara perilaku dan sikapnya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka, sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Lalu ada formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada objek yang tidak ada sebelumnya. Sedangkan perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru bagi seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter faktor psikologis, pribadi, dan faktor sosial. Selanjutnya materi yang kedua yaitu beberapa teori terkait dengan sikap. Beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama ada teori perubahan sikap, kedua ada teori penguatan dan stimulus, yang ketiga ada teori pertimbangan sosial, yang keempat ada konsistensi dan teori perselisihan, teori disonansi kognitif, teori persepsi diri, teori motivasi dan aplikasinya. Selanjutnya ada teori motivasi awal, teori kebutuhan dan kepuasan, teori prestasi, teori motivasi, teori keadilan, teori ERG, teori harapan. Lalu ada teori penguatan, teori penetapan tujuan, teori atribusi, teori agensi, dan pendekatan diadik. Selanjutnya ada materi keempat yaitu persepsi. Nah, apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi merupakan bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa,
objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Pada kenyataannya, masing-masing orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Nah, persepsi juga merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indera. Dengan kata lain, persepsi merupakan kombinasi antara faktor utama dunia luar dan dari diri manusia itu sendiri atau pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya ada beberapa hal yang berhubungan dengan persepsi. Yang pertama, rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Yang kedua, pilihan organisasi dan penafsiran rangsangan. Yang ketiga, keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Yang keempat, keterkaitan persepsi bagi para manajer. Dan yang kelima, ada persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada pelaku persepsi, yang mana persepsi seseorang mengenai objek dapat berbeda antara seseorang dengan orang lainnya. Jadi, persepsi memberikan makna pada stimuli karena persepsi tentang objek atau peristiwa tersebut tergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu, maka persepsi akan sangat subjektif dan situasional. Yang kedua ada target. Karakteristik dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Orang-orang cerewet mungkin lebih suka diperhatikan dalam suatu kelompok dibandingkan dengan orang-orang yang pendiam. Nah, oleh karena itu, target tidak nampak. Hubungan dari target terhadap latar belakang mempengaruhi persepsi. Nah, selanjutnya ada materi tentang nilai. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan seseorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau yang diinginkan. Apa arti penting dari nilai? Dalam mempelajari perilaku dalam berorganisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi, dan karena nilai mempengaruhi persepsi manusia. Nilai mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, nilai mempunyai sifat bertahan. Yang kedua, nilai sebagai keyakinan. Yang ketiga, nilai sebagai alat atau instrumental dan sebagai tujuan akhir atau terminal. Dan yang keempat ada nilai bersifat eksplisit dan implisit. Selanjutnya ada fungsi nilai. Fungsi nilai terdiri dari 4. Yang pertama ada nilai sebagai standar. Yang kedua nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga fungsi nilai sebagai motivasi. Yang keempat nilai berfungsi sebagai ego defensif. Nah, materi selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses di mana perilaku manusia diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi ini terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengondisian keadaan klasik. Yang kedua, pengondisian operan. Yang ketiga, pembelajaran sosial. Lalu ada materi tentang kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Nah, penentu kepribadian terdiri dari 3. Yang pertama ada keturunan, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga situasi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.